Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Aulia Prasetyanov dengan NIM 2110117012 akan menjelaskan tentang materi perkuliahan hari ini, yaitu Sejarah Hukum Pidana dan Ilmu Bantu dalam Hukum Pidana. Saya mengambil sumber materi ini dari jurnal repositori IAIN, yaitu yang pertama, hukum pidana ketika bersifat sebagai hukum privat. Yaitu dalam sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan hanya dipandang sebagai suatu tindakan yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain yang kemudian disusul dengan pembalasan. Pembalasan tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau yang terkena tindakan, melainkan juga menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, bahkan menjadi kewajiban sekelompok masyarakat. Bahkan, ada yang lebih ekstrim menganggap bahwa dalam hal pembalasan tersebut diwajibkan sampai 7 turunan. Tindakan pembalasan yang merupakan pembunuhan pada zaman dahulu menjadi tindakan yang tidak ada habis-habisnya, serta semakin mempertebal kebencian secara turun-temurun. Tindakan pembalasan tersebut juga disebut sebagai azas talio, yaitu azas talio itu ius talio yang artinya adalah hukum balas-membalas. Tindakan serangan yang dilakukan saling membalas-membalas akan menimbulkan rasa dendam. Gejala seperti ini masih juga ditemui pada zaman sekarang, yang biasanya pelakunya itu sendiri berasal dari suatu organisasi gelap seperti mafia di Amerika. Yang kedua itu perkembangan ke arah sifat hukum publik. Pada masyarakat yang lebih maju, kejahatan dan pembalasan tidak dapat dibiarkan lagi karena mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penguasa atau primus inter pares pada mulanya hanya berusaha menghukum orang-orang yang mengancam kepentingan masyarakat dan menghambat tindakan-tindakan pembalasan oleh pihak yang dirugikan secara sendiri-sendiri. Demi keamanan inilah timbul kemudian style-style komposisi yang berisi yang pertama, suatu kewajiban bagi orang yang berbuat merugikan dalam artian seperti penjahat atau pelaku tindak pidana untuk melakukan penembusan kesalahannya dengan membayar ganti rugi atau denda kepada orang yang telah dirugikan. Yang kedua, di samping itu diwajibkan pula membayar denda kepada masyarakat yang dirugikan dalam hal yang terjadi seperti pembunuhan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, suatu penghukuman sudah mulai berkembang ke arah sifat hukum publik, yang penghukumannya berdasarkan kepentingan masyarakat dan menjadi kewajiban penguasa. Selanjutnya, hukum pidana adat di Indonesia. Hukum pidana adat Indonesia seperti juga hukum adat Indonesia pada umumnya, yakni kebanyakan tidak tertulis. Meskipun demikian, keberadaan hukum pidana adat tetap tidak dapat diabaikan. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup, the living law, yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat Indonesia, yang masih sangat menjunjung norma-norma, apalagi adat istiadat, di mana penerapan atau pelaksanaan hukum adat masih terasa sangat kental di beberapa kelompok masyarakat adat. Seperti contoh saja di Sumatera Barat sendiri. Jika terjadi pelanggaran pada aturan-aturan atau hukum adat tersebut pada masyarakat adatnya dan dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, maka si pelanggar diberikan reaksi adat atau koreksi adat atau juga sanksi atau pidana adat oleh masyarakat adat melalui pengurus adatnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai telah terjadi delik adat yang diberi sanksi atau pidana adat, dan ini berarti bahwa telah diberlakukannya hukum pidana adat. Dalam pengertian hukum pidana adat dapat mengandung 3 hal pokok, yakni yang pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat bersangkutan. Yang kedua, pelanggaran terhadap peraturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan alam. Lalu perbuatan yang melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai delik adat. Ketiga, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi atau pidana adat oleh masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tentang ilmu bantu dalam hukum pidana. Yang pertama yaitu ada ilmu logika. Di dalam menangani suatu perkara, seorang penegak hukum harus mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang secara sistematis, logis, dan rasional.
sehingga mempunyai kemampuan untuk mengkorelasikan antara alat bukti yang satu dengan yang lain dan juga dapat menilai suatu kewajaran tentang suatu peristiwa. Yang kedua, dalam hukum pidana, ilmu psikologis sangatlah menjadi ilmu yang dipergunakan sangat penting karena ilmu ini mempelajari jiwa seseorang sehingga dengan memahami jiwa seseorang tersebut diharapkan mampu mengungkapkan keterangan yang selengkap-lengkapnya dari pelaku. Yang kedua, ilmu psikiater atau ilmu psikiatri, di mana ilmu ini paling banyak digunakan karena ada kecenderungan pelaku tindak pidana yang berpura-pura gila atau seperti memiliki gangguan sakit jiwa hanya untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Ilmu yang mempelajari seseorang atau yang memiliki gangguan kejiwaan ini bertujuan untuk menentukan apakah orang tersebut benar-benar sehat jiwanya atau tidak. Dalam kaitannya dengan hukum pidana dan proses pidana ini sangat penting untuk dapat atau tidaknya seseorang ini dipertanggungjawabkan secara pidana. Yang terakhir adalah ilmu kriminologi. Ilmu ini mempelajari tentang sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Dalam artian ilmu kriminologi ini berpusat kepada untuk mencari akar permasalahan. Dan hal ini sangat penting dalam proses peradilan pidana karena ada dua fungsi pokok, yaitu yang pertama sebagai upaya preventif mencegah kejahatan, dan yang kedua untuk menetapkan jenis sanksi pidana yang sesuai sehingga mendekati rasa keadilan dan kebenaran material. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.